warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Isnayani Alfihani dari kelas 10-11 dan nomor absen saya 24. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika. Mari simak videonya. Statistika. Yang akan kita pelajari ada histogram, ukuran pemusatan, ukuran penempatan, dan ukuran penyebaran. Histogram. Histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhempit. Biasanya digunakan untuk menunjukkan distribusi dari suatu kelompok data. Gambar berikut menunjukkan contoh histogram. Perhatikan contoh soal histogram berikut. Data hasil ujian matematika kelas 10 SMA diberikan pada tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Buatlah histogramnya. Kita harus cari nilai tepi bawah tiap kelasnya terlebih dahulu. Dengan cara cukup kita kurangkan dengan 0,5. Perhatikan, 21 dikurangi 0,5 maka hasilnya 20,5. Selanjutnya 31 dikurangi 0,5 maka hasilnya 30,5. Lalu 41 dikurangi 0,5 maka hasilnya 40,5. 51 dikurangi 0,5 maka hasilnya 50,5. Lalu 61 dikurangi 0,5 maka hasilnya 60,5. 71 dikurangi 0,5 hasilnya 70,5. Dan 81 dikurangi 0,5 maka hasilnya 80,5. Terakhir, jangan lupa angka bagian 90 ditambah dengan 0,5. Kalau tadi kan dikurang, yang terakhir di sini kita tambahkan dengan 0,5. Jadi 90 ditambah 0,5 maka hasilnya 90,5. Nah, selanjutnya angka-angka yang kita peroleh tadi kita buatlah ke dalam diagram seperti ini. Selanjutnya, ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan yang akan dibahas pada bagian ini meliputi mean, modus, dan median. Mean, modus, dan median merupakan parameter yang dapat digunakan untuk menafsirkan suatu gejala pemusatan nilai-nilai dari kumpulan data yang diamati. Mean. Mean adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Sedangkan mean data kelompok merupakan representasi nilai yang terdapat pada suatu data yang disajikan dalam bentuk kelompok. Berikut rumus mean data tunggal dan mean data kelompok. Rumus mean data tunggal, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 per N. Sedangkan mean data kelompok, X bar sama dengan sigma frekuensi kelas I dikali titik tengah interval kelas I per sigma frekuensi kelas I. Perhatikan contoh soal mean data tunggal berikut. Nilai matematika yang diperoleh siswa kelas 10-11 SMA Negeri 1 Grati disajikan dalam data berikut. 8,7,6,8,9,9,8,7,6 dan 7. Berdasarkan data di atas, carilah mean data tunggalnya. X bar sama dengan X1
ditambah X2 ditambah X3 per N. X bar sama dengan 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8 dan ditambah 7 per 20. X bar sama dengan 153 per 20, maka hasilnya X bar sama dengan 7,65. Perhatikan contoh soal mean data kelompok berikut. Nilai raport matematika siswa kelas 10-11 SMA Negeri 1 Grati yang berjumlah 60 siswa disajikan dalam data kelompok berikut ini. Cara mencari XI, bagian nilainya ditambah lalu dibagi dengan 2. Jadi seperti ini. 61 ditambah 70 dibagi 2 sama dengan 65,5. Lalu 71 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 75,5. 81 ditambah 90 dibagi 2 sama dengan 85,5. Dan 90 ditambah 100 dibagi 2 sama dengan 95,5. Dan untuk mencari FIXI-nya dengan cara bagian frekuensi dikalikan dengan XI yang kita cari tadi. Jadi seperti ini. 8 dikali 65,5 hasilnya 524. 17 dikali 75,5 maka hasilnya 1283,5. 20 dikali 85,5 hasilnya 1710. Dan 15 dikali 95,5 hasilnya 1432,5. Setelah semua nilainya sudah diketahui, frekuensi dan FIXI-nya kita jumlah. Frekuensi 8 ditambah 17 ditambah 20 ditambah 15 yaitu 60. Dan FIXI-nya 524 ditambah 1283,5 ditambah 1710 ditambah 1432,5 maka hasilnya 4950. Maka rata-ratanya yaitu X bar sama dengan 4950 per 60 sama dengan 82,5. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul, sedangkan modus data kelompok merupakan nilai atau angka yang paling sering muncul dalam kumpulan data yang sudah dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas. Berikut rumus modus data kelompok. Modus sama dengan TP ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung P. Perhatikan contoh soal modus data tunggal berikut. Nilai matematika yang diperoleh siswa kelas 10-11 disajikan dalam data berikut. 8,7,6,8,9,9,8,7 dan 7. Berdasarkan data di atas, carilah modus data tunggalnya. Pada data yang disajikan,
nilai 6 muncul 3 kali, nilai 7 muncul 5 kali, nilai 8 muncul 8 kali, dan nilai 9 muncul 4 kali. Jadi, modus pada soal di atas adalah 8. Perhatikan contoh soal modus data kelompok berikut. Nilai rapor matematika siswa kelas 11. Perhatikan contoh soal modus data kelompok berikut. Nilai rapor matematika siswa kelas 10-11 yang berjumlah 60 siswa disajikan dalam data kelompok berikut ini. Modus sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung P. Maka 80,5 ditambah dalam kurung 20 dikurangi 17 median 20 dikurangi 17 ditambah data yang terletak dikurangi 15 tutup kurung 10. Sedangkan median data kelompok adalah jenis data yang tersaji dalam bentuk daftar distribusi 3 per 8 tutup kurung 10. Maka hasilnya 8N ditambah 1 per 2. Itu rumus data tunggal. Sedangkan median data kelompok ME sama dengan TB ditambah dalam kurung N per 2 dikurangi FK per FI tutup kurung P. Perhatikan contoh soal median data tunggal berikut. Nilai matematika yang diperoleh siswa kelas 10-11 disajikan dalam data berikut. Berdasarkan data di atas, carilah median data tunggalnya. Urutkan terlebih dahulu dari bilangan terkecil hingga terbesar. 6,6,6, 7,7, 7,7, 7,7, 8,8,8, 8,8,8, 9,9,9. Karena jumlah datanya 20 atau genap, maka gunakan rumus ini. ME sama dengan 1 per 2 dalam kurung XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 tutup kurung. ME sama dengan 1 per 2 dalam kurung X20 per 2 ditambah X20 per 2 ditambah 1 tutup kurung sama dengan 1 per 2 dalam kurung X10 ditambah X11 tutup kurung. Karena X10 adalah 8 dan X11 adalah 8, maka ME sama dengan 1 per 2 dalam kurung 8 ditambah 8 tutup kurung sama dengan 8. Perhatikan contoh soal median data kelompok berikut. Nah, sebelum menghitung dengan rumus, buat tabel frekuensi kumulatif untuk mengetahui kelas median tersebut. FK-nya 8, yang di atas tetap 8. Setelah itu 8 ditambah 17 sama dengan 25, 25 ditambah 20 sama dengan 45, dan 45 ditambah 15 sama dengan 60. Karena data berjumlah 60, maka median berada di antara data ke-30 dan ke-31, yang mana keduanya berada di kelas interval ketiga atau 81 sampai 90. Maka interval ketiga inilah yang disebut kelas median. Sekarang masukkan rumusnya. ME sama dengan TB ditambah N per 2 kurangi FK per FI P. ME sama dengan 80,5 ditambah 60 per 2 dikurangi 25 per 20, 10, sama dengan 80,5 ditambah 5 per 20, 10 sama dengan 83. Selanjutnya, ukuran penempatan.
Ukuran penempatan merupakan ukuran yang membagi urutan data menjadi beberapa kelompok yang sesuai letak dan urutan. Kuartil. Kuartil adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil ada 3 macam sebagai berikut. Q1 sama dengan kuartil pertama atau kuartil bawah. Q2 sama dengan kuartil kedua atau kuartil tengah. Q3 sama dengan kuartil ketiga atau kuartil atas. Rumus kuartil data tunggal ialah letak Q1 sama dengan I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4. Sedangkan rumus kuartil data kelompok QI sama dengan TP ditambah dalam kurung I per 4 N dikurangi FK per FI tutup kurung P. Suatu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar atau sama panjang setelah data diurutkan dari data yang terkecil sampai ke yang terbesar. Persentil dapat diimbangkan dengan pi dalam kurung P1, P2, P3, P4, dan seterusnya. Rumus persentil data tunggal PI sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 tutup kurung per 100. Sedangkan persentil data kelompok PI sama dengan TP ditambah I per 100 N dikurangi FK per FIP. Perhatikan contoh soal kuartil data tunggal berikut. Berapakah kuartil ketiga dari kumpulan data-data berikut? Pertama, urutkan dahulu datanya. Setelah diurutkan, banyaknya data sama dengan selanjutnya tentukan letak kuartil ketiga dengan rumus berikut. Letak QI sama dengan I dalam kurung 19 ditambah 1 tutup kurung per 4. Letak Q3 sama dengan 3 dalam kurung 19 ditambah 1 tutup kurung per 4 sama dengan 3 dikali 5, 15. Dari perhitungan di samping diperoleh bahwa kuartil ketiga terletak di data urutan ke-15, yaitu 5. Jadi, kuartil ketiganya adalah 5. Contoh soal kuartil data kelompok. Diketahui tabel berat badan siswa SMA Negeri 1 Grati, tentukan kuartil ke-1 dari data di atas. Mula-mula tentukan dahulu frekuensi kumulatif pada tabel. 30 ditambah 22 ditambah 45 ditambah 16 dan hasilnya 113. Selanjutnya tentukan letak kuartil ke-1. Letak QI sama dengan I per 4 dalam kurung N tutup kurung sama dengan 1 per 4 dalam kurung 113 tutup kurung, maka 28,25. Oleh karena letak kuartilnya pertamanya 28,25, maka kuartil tersebut berada di rentang berat badan 25 sampai 28. Lalu tentukan tepi bawah kuartil ke-1 dan panjang data. TP1 sama dengan 25 dikurangi 0,5, maka 24,5. Panjang data sama dengan 4. Terakhir, substitusikan nilai elemen-elemen yang diketahui pada persamaan berikut. Q1 sama dengan TB1 ditambah 4 NI per 4 dikurangi FK per F. 24,5 ditambah 4 dalam kurung 113 per 4 dikurangi 0 per 30. 24,5 ditambah 4 dalam kurung 0,9417 sama dengan 28,26. Jadi kuartil ke-1 dari data berat badan tersebut adalah 28,26. Perhatikan contoh sentil data tunggal berikut.
Diketahui sebuah deret data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Tentukan persentil ke-75 dan persentil ke-30. Urutkan data menjadi 4,5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Cari persentil tunggal di atas berdasarkan rumus persentil tunggal. Letak nilai persentil ke-75 diurutkan data ke 75 dalam kurung 10 ditambah 1 tutup kurung per 100 sama dengan 8,25. P75 sama dengan X8 ditambah 0,25 dalam kurung X9 dikurangi X8 tutup kurung sama dengan 9 ditambah 0,25 dalam kurung 10 dikurangi 9 sama dengan 9,25. Jadi persentil ke-75 sama dengan 9,25. Letak nilai persentil ke-30 diurutkan data ke-30 dalam kurung 10 ditambah 1 tutup kurung per 100 sama dengan 330 per 100 sama dengan 3,3. P30 sama dengan X3 ditambah 0,3 dalam kurung X4 dikurangi X3 tutup kurung sama dengan 5 ditambah 0,3 dalam kurung 6 dikurangi 5 tutup kurung sama dengan 5,3. Jadi persentil ke-30 sama dengan 5,3. Berikut contoh soal persentil data kelompok. Diketahui sebuah kelompok data seperti tabel berikut ini, tentukanlah letak persentil kelompok ke-25. Terlebih dahulu kita cari frekuensi kumulatifnya. 3 ditambah 6 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 7, hasilnya semuanya 40. Setelah itu kita memakai rumus ini. P25 sama dengan 50,5 ditambah 25 dikali 40 per 100 dikurangi 9 per 16, 5 sama dengan 50,5 ditambah 10 dikurangi 9 per 16, 5 sama dengan 50,5 ditambah 0,31 sama dengan 50,81. Jadi nilai persentil ke-25 yaitu 50,81. Selanjutnya, ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data antara lain jangkauan, jangkauan interkuartil, variansi atau ragam, dan simpangan baku. Jangkauan dan jangkauan interkuartil adalah selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil pada data berkelompok. Rumus jangkauan. Jangkauan sama dengan X max dikurangi X min. Sedangkan jangkauan interkuartil JQ sama dengan Q3 dikurangi Q1. Contoh soal jangkauan. Nilai rapor seorang anak kelas 10 adalah 5,8, 7,6, 7,5, 6,6, dan 7. Tentukan jangkauannya. Penyelesaian. Diketahui data terbesarnya yakni 8 dan data terkecil yaitu 5. Maka jangkauan data sama dengan X max dikurangi X min sama dengan 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi jangkauan data dari nilai rapor seorang anak kelas 10 adalah 3. Contoh jangkauan interkuartil.
diketahui terdapat data tunggul seperti berikut. Jangkauan interkuartilnya adalah, urutkan datanya terlebih dahulu, lalu bagi data menjadi 4 bagian dengan menentukan nilai kuartilnya. Diperoleh nilai Q1 sama dengan 2, Q2 sama dengan 5, dan Q3-nya sama dengan 7. Maka, jangkauan interkuartilnya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. H sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Jadi, jangkauan interkuartilnya adalah 5. Variansi dan simpangan baku data tunggal. Variansi atau ragam adalah rata-rata dari jumlah kuadrat simpangan tiap data, sedangkan simpangan baku adalah nilai akar dari variansi atau ragam. Untuk data tunggal, variansi, dan simpangan baku dengan rumus ini. Contoh soal variansi dan simpangan baku data tunggal. Diketahui data sebagai berikut: 9, 10, 8, 7, 8,6. Tentukan A. Variansi, B. Simpangan baku. Pertama-tama, kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. X bar sama dengan 9 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 per 6 sama dengan 48 per 6, maka hasilnya 8. Setelah itu, kita memakai rumus yang tadi. S pangkat 2 sama dengan XI dikurangi X bar pangkat 2 per N. S pangkat 2 sama dengan 9 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 10 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 8 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 7 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 8 dikurangi 8 pangkat 2 ditambah 6 dikurangi 8 pangkat 2 per 6. S pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 per 6 sama dengan 10 per 6, maka hasilnya 1,67. S sama dengan kuadrat 1,67 ialah 1,29. Variansi dan simpangan baku data kelompok. Untuk data berkelompok atau data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, variansi dan simpangan baku dapat dihitung dengan rumus tersebut. Contoh soal variansi dan simpangan baku data kelompok. Hitung variansi dan sampingan baku dari data berikut. Tabel di atas diubah menjadi tabel berikut. Pertama, kita harus mencari nilai-nilai XI, FI, XI kurangi X bar, dan seterusnya. Kalau kita mau mencari nilai XI, yaitu dengan bagian nilai ditambah lalu dibagi 2. Sedangkan kalau ingin mencari FI/XI, bagian frekuensi dikalikan dengan XI. Lalu, bila mencari XI dikurangi X bar, kita cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Cara mencari rata-rata dengan X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI per sigma dari FI. Setelah itu, bila mencari FI dalam kurung XI dikurangi X bar tutup kurung pangkat 2, yaitu dengan FI dikali dengan XI
dikurangi X bar, lalu setelah semuanya tahu nilainya berapa, dijumlahkan semuanya. Maka kita bisa menghitung nilai yang ditanyakan, yaitu ragam sama dengan sigma Fi dalam kurung Xi dikurangi X bar tutup kurung pangkat 2 per sigma Fi sama dengan 1270 per 30 sama dengan 42,33. Dan SD sama dengan kuadrat sigma Fi dalam kurung Xi dikurangi X bar tutup kurung pangkat 2 per sigma Fi sama dengan kuadrat 1270 per 30 sama dengan kuadrat 42,33, yang maka 6,51. Kesimpulan, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenan dengan data. Statistika sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan ilmu statistika untuk mengatur beberapa jumlah pengeluaran kita yang disesuaikan dengan pendapatan yang kita peroleh. Lalu, memilih barang yang mana yang akan kita beli dan lainnya yang pada akhirnya membutuhkan keputusan terbaik yang akan kita ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.